pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dan selamat malam juga teman-teman saya yang sudah ada di studio Kompas TV malam hari ini, luar biasa. Senang saya, Denta Mirakusuma, kembali menjumpai Anda dalam program 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Dan ada dua teman saya yang mendampingi, sudah pasti ada kami Dia Radisti dan juga Tara The Tuars. Ya, dan malam hari ini selalu yang namanya 3 in 1 ini akan memberikan dan juga berbincang secara hangat dengan seseorang yang tentu saja namanya sudah sangat akrab dengan kita. Iya, betul sekali. Dan tamu kita malam hari ini sangat spesial. Sangat spesial, cantik sudah pasti. Politisi cantik. Lebih Politisi tepatnya. cantik ya. Aktris juga. Mantan aktris di era tahun 90-an. Iya, berarti aktris di zamannya. Betul. Dan yang pasti tamu kita malam ini sangat memperjuangkan hak kesetaraan gender. Oh. Jadi perempuan tuh harus selalu nomor 1 di segala lini. Nah, penasaran kan siapa dia? Langsung kita sambut Mbak Nurul Arifin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nurul. Selamat malam. Tetap cantik ya, luar Iya. biasa. Dan sebelum kita ngobrol banyak dengan Mbak Nurul, kita simak dulu perjalanan hidup seorang Nurul Arifin. Bagi aktris senior Nurul Arifin, terjun ke politik tentu tak sama dengan cerita Naga Bonar yang pernah ia bintangi. Menjadi politikus dan anggota DPR dari fraksi Golkar adalah keputusan sangat besar dalam hidup Nurul. Ia punya bekal pengalaman sebagai aktivis hak-hak perempuan dan AIDS dan mampu membuktikan bahwa ia bukan sekedar pendulang suara. Terbukti, Nurul cukup vokal dan dianggap sebagai anggota DPR yang punya kompetensi dan berprestasi. Namun Nurul kini harus pasrah. Meski punya kinerja cukup baik sebagai anggota DPR, ia tak terpilih lagi pada pemilu legislatif lalu. Itu dia. Iya, Mbak Nurul Arifin tidak terpilih lagi untuk 2014-2019. Akan berentikah perjuangan Mbak Nurul nih? Tidak. Tidak? Jadi, ya, itu saya tidak masuk parlemen bukan berarti semuanya harus berhenti begitu. Tetap kan ada tempat, ada ruang untuk berjuang begitu. Saya akan tetap kembali ke parpol, jadi mengurusi partai politik saya begitu. Kemudian juga kembali ke aktivis perempuan ya. Jadi ke dunia yang sebelumnya lah. Mungkin kalau waktunya masih banyak saya mau sekolah lagi gitu. Rencananya sih seperti itu. Tapi kalau kita bergerak ke belakang beberapa tahun ke belakang, sosok Mbak Nurul dulu itu kan seperti seorang aktris, ya kan, aktris film. Terus tiba-tiba muncul dan menjadi bintang politik. Apa dulu yang membuat Mbak Nurul banting setir lah? Kalau boleh saya mengistilahkan banting setir. Iya, Ya. ya. Saya ngelihat kamu kayak mirip-mirip saya dikit kali ya. Oh iya. Cantikan kamu. Berarti habis ini terjun juga politik. Iya, dulu kayak pemain film juga. Iya, ya. Jadi saya dulu main film, kemudian waktu industri film sempat sepi karena kemudian ada monopoli ya, industri perfilman dan bioskop itu hanya satu begitu. Kemudian muncul TV swasta ya. Nah, terus saya main di sinetron di TV swasta itu. Kemudian setelah itu saya membintangi satu telesinema lah begitu judulnya tentang HIV AIDS. Di situ saya merasa wah ini asik juga ya gitu. Terus dan saya merasa ingin mempelajari lebih dalam lagi. lebih banyak begitu tentang HIV AIDS. Dan saya ketemu memang dengan para ODA itu ya, orang yang hidup dengan HIV AIDS begitu. Dan saya merasa bahwa wah saya ingin ikut berjuang bersama mereka begitu untuk memperjuangkan supaya mereka tidak didiskriminasi dan disubordinasi begitu. Kemudian saya melihat banyak korbannya adalah perempuan, para istri yang tidak bersalah di rumah ya, tertular dari para suaminya yang membawa penyakit itu ke rumah begitu. Dan akhirnya dari situ kemudian saya berjalan seperti itu, seperti air, dan akhirnya saya menjadi aktivis peduli perempuan. Karena perempuan itu biasanya disebut dalam teori feminisme itu sebagai makhluk the second sex begitu. Jadi ya akhirnya saya belajar tentang feminisme dan saya sekolah lagi begitu ya. Tahun 2000 saya sekolah lagi, kemudian tahun 2007 saya mengambil S2 saya, semuanya ilmu politik. Jadi ya berjalan seperti air ya. Akhirnya masuk ke dunia politik, masuk di Golkar itu karena Tahun ajakan 2003 ya Mbak ya?
Iya, Karena Golkar ajakan tuh. teman atau memang terjun akhirnya otomatis masuk ke dalam partai atau ya bagaimana? sebetulnya waktu itu didorong sama teman-teman aktivis perempuan ya, bahwa kita ini harus membagi diri, harus ada yang masuk ke dalam struktur dan Oke. tetap bermain di luar struktur. Jadi beberapa teman akhirnya masuk ke dalam partai. Prinsipnya partai di mana saja sama begitu. Yang penting perjuangan yang mempersatukan kita. Waktu itu komitmennya seperti itu. Dan akhirnya saya terjun di situ, masuk ke Partai Golkar ya. Akhirnya saya tahun 2004 ikut running untuk parlemen tapi kalah. Kemudian tahun 2009 ikut karena sistemnya sudah berubah kan, suara terbanyak saya masuk. Dan ternyata 2014 ini merupakan satu sistem yang sama sekali di luar dugaan orang-orang seperti saya, karena kan kita Apa yang salah Mbak sistemnya? ya itu lima tahun bukan ini? sistemnya sih sudah bagus ya, karena kan kita ikut membentuk sistem. Saya di Komisi 2 ikut membentuk undang-undang pemilu, partai politik dan penyelenggara pemilu. Tapi ternyata ada sesuatu yang menurut saya di luar yang rasional. Jadi pemilih yang katakanlah irasional itu ya. Oke. Dan justru itu yang saya tidak pikirkan, karena saya meyakini apa yang saya lakukan itu sudah baik begitu. Artinya saya ketemu konstituen sehari itu saya bisa menjalani 7 titik ya. Jadi itu saya jalankan selama 7 bulan. Dan last minute ketika tim saya di dapil itu telepon saya, mereka katakanlah teriak-teriak seolah-olah begitu. Mbak minta ini dong amplopnya gitu ya, karena oke. mereka udah diserang sama amplop dan sebagainya. Terus saya bilang ke mereka, kalau gitu ngapain dong, saya bilang gitu. Kan saya udah lama kerja keras di situ. Masa terakhirnya mesti ngasih duit juga? Kan bukan berarti saya setiap kali datang itu tanpa uang begitu. Jadi setiap kali kita datang ya ada uang dan sebagainya itu kan. Tapi kemudian itu dilupakan gitu. Mbak, ini ada potongan artikel bahwa kekalahan Mbak di kemarin, pileg kemarin karena ada perang saudara nih dengan Iya, teman di satu dapil yang sama dan satu partai yang sama. Gimana itu Mbak? Iya memang, jadi evaluasi dari pemilu 2014 ini lebih banyak teman makan teman. Oke. Jadi perang di internal, makanya saya mengibaratkan seperti perang saudara di Suriah begitu. Karena bunuh-bunuhannya itu di internal. Jadi kami tidak bersaing dengan teman-teman di luar partai, karena kalau begini Memang logikanya. dikondisikan begitu oleh partai atau gimana? Tidak. Itu terjadi dengan sendirinya dalam Sebelum-sebelumnya suara nggak ada? terbanyak itu ya. Ada tapi mungkin tidak sebesar Kalau sekarang pada atau bagaimana? ya kalau pada tahun 2009 kan itu kan MK mengabulkan permohonan untuk suara terbanyak 2 bulan sebelum Iya. iya. pemilu. Jadi kan orang itu belum sadar bahwa suaranya mungkin ya sangat berharga, bisa diduitin begitu. Dan sebaliknya di caleg-calegnya juga mungkin belum terpikir bisa membeli suara, bisa memesan suara begitu. Oke. Nah pada tahun 2014 semuanya udah pada canggih nih. Rakyatnya udah canggih, calegnya udah canggih, penyelenggaranya udah canggih. Jadi mereka berkolaborasi begitu untuk mengijon suara. Itu yang terjadi dan menjadi evaluasi kami lah ya. Sehingga ada keinginan rekomendasinya untuk kembali ke sistem tertutup. Tapi saya pikir itu pun tidak menyelesaikan masalah. Karena sebetulnya masalah utama dalam sistem pemilihan dengan cara terbuka seperti ini, suara terbanyak seperti ini adalah yang pertama rakyatnya harus sejahtera dulu. Dan harus terdidik dulu, tahu begitu. Jadi tidak bisa suara itu dibeli last minute 50.000, paling tinggi 100.000. Dan mereka tidak memikirkan hari esok lagi. Dan Mbak Nurul sekarang masuk dalam tim pemenangan Pak Saya Prabowo. di tim pemenangannya Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Saya itu orang yang konservatif ya. Oke. Saya patuh pada keputusan institusi. Nah, pertama alasan organisasi. Kedua memang begini, partai memutuskan akhirnya mendukung Pak Prabowo begitu ya. Dan itulah keputusan partai yang membuat saya suka atau suka, mau atau tidak mau, kita harus patuhi. Mengikuti Kalau partai. tidak, ngapain lagi Anda berorganisasi? Ya lebih baik keluar saja begitu kan. Jadi menurut saya apapun itu, suka dukanya, sedih dan gembiranya, suka dan tidaknya begitu, Anda harus ikut, harus telan. Itu adalah sebagai konsekuensi dari sebuah pilihan. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Tapi banyak juga orang Golkar yang akhirnya pindah haluan. Ya, itu bukan saya. Tapi itu adalah keyakinan saya seperti itu. Oke. Dan kemudian kalau berbicara tentang saya bersyukur juga sebetulnya ya kami mendukung Prabowo. Karena pertama Pak Prabowo itu adalah keluarga besar dari Golkar juga. Dulu pernah ikutan konvensi di tahun 2004. Kemudian yang kedua
visi misi dan programnya itu tidak jauh berbeda. Apalagi dia mau mengadopsi dari visi misi yang kami bikin, yaitu negara kesejahteraan tahun 2045 begitu ya. Dan di samping itu, kalau saya boleh bilang, dia adalah figur yang tegas, jujur dan apa adanya, yang menjadi antitesis dari kepemimpinan saat ini. Katakanlah seperti itu. Dan mungkin sebagian dari dirinya Pak Prabowo itu ada di saya, mungkin. Oke. Karena saya Ada kesamaan visi that's all, dengan gitu Mbak. ya. Oke, artinya Oke. Mbak Nurul ini memang benar-benar adalah wanita yang sangat loyal, ya. Loyal dalam segala hal, dalam pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Nanti kita akan berbincang lebih hangat lagi dengan Mbak Nurul. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Gali informasi, Jadikan inspirasi. Soal kualitas kan bicara soal acting gitu ya Mbak ya. Selama karir Mbak sebagai aktris film, acting apa yang paling susah? Acting nangis. Nangis? Iya, nangis. Besok kita ketemu di tempat biasa jam 12 ya, Don? Jangan besok. Lusa saja. Ya? Nggak mau ah. Kalau gitu, Dono nggak sayang sama Windy dong. Iya deh. Tapi jangan jam 12. Jam 11 saja ya. Sampai besok ya. Tapi on time ya. Bye. Bye. Op dat zee de achterkamer opnemen. Waarvoor, Pa? We hebben hier een patiënt. Goed, Pa. Silakan. Maaf dok, saya tidak bisa menerima perlakuan dokter tadi. Lantas, kamu menuntut ke pengadilan, begitu? Bukan begitu. Tapi saya tidak sengaja datang ke sini. Jadi Mbak Nurul Arifin memang gak lepas dari perannya sebagai aktris juga ya. Film apa sih yang pertama kali yang membuat itu menjadi melejit? Dulu saya main film pertama Hati yang Perawan ya, dengan Deddy Miswar. Saya main film pertama. Kemudian film yang membuat saya terangkat adalah Naga Bonar. Naga Bonar. ya. Setelah Naga Bonar, Lupus. Naga Bonar jadi Kirana. Dari Jadi Kirana yang tadi. Jadi udah berapa ya? 30 tahun lalu. Apa rasanya tadi Mbak? Udah lihat 34 tahun tayangan lalu. Oh my God, lama banget. tayangan rambut masih panjang, masih pakai kacamata juga Dan dulu juga Mbak besar Nurul gitu ya. sempat menjadi Warkop's Angels. Oh Ya. iya, benar-benar. Saya main 3 kali sama Warkop. Ya waktu itu tahun 89 ya, saya kan lagi, mungkin belum pada lahir ya. Belum pada lahir. Saya lagi di puncak-puncaknya lah ya, pada tahun itu saya main film terbanyak 13 judul begitu, tahun 89 dan terbanyak dan termahal pada tahun 89. Kemudian saya bermain di jalur kualitas dan juga komersil, itu yang menjadi pilihan saya, karena kalau kualitas saja, komersilnya kurang gitu. betul. Jadi akhirnya saya pilih 2 jalur, yang bagus sekalian yang bermutu gitu. Gimana Jadi cara harus- milihnya Mbak? Kadang-kadang kalau kita pilih film itu kan mungkin kalau kita baca, oh ini bakal bagus, tapi ternyata Iya, dari emang hasil sih. itu Iya, dari iya. berdasarkan Kadang narasi skenario-nya nggak juga sama gitu gitu ya. Ada yang ceritanya bagus ya, tapi kemudian penggarapannya juga kurang. Nggak maksimal. Akhirnya bikin Betul. film itu ya jelek gitu ya. Terus nggak laku di pasaran. Dan memang ada film-film saya yang beberapa yang kayaknya sih nggak sempat meledak juga ya. Kemudian apa? Ada film-film yang bagus seperti ada lagi. Ada film yang bagus seperti disutradarai Teguh Karyanya Abbas Akub, kemudian sama Garin ya, Garin Nugroho. Itu yang berkesan begitu ya. Awalnya main film itu gimana ceritanya Mbak Nurul? Dulu kan saya di Bandung waktu muda seperti kalian. Saya kan Pragawati ya. Jadi waktu Model kelas juga ya, Mbak, 2 ya? SMA ya masih muda kayak kamu. Dan kurusnya seperti kamu. Sampai sekarang masih kurus ya. Jadi saya waktu itu Pragawati, terus model juga, dan terus ada seorang produser, Estradara namanya, almarhum Hairul Umam ya, datang ke Bandung nyari pemain baru, yaitu buat jadi main film di apa? Tadi saya bilang yang pertama, ya itulah yang main Hati yang sama Perawan. Hati yang Hati Perawan yang- sama Deddy Miswar itu. Akhirnya saya dites begitu, baca dialog gitu Iya, ya. iya, iya. Baca dialog terus ya masuk, terus akhirnya pas saya syuting itu saya diantar ibu pulang pergi
Katanya Jakarta Ratu naik Disco bis. juga ya Mbak Edu? Ya sempet waktu jadi Bragawati itu olahraganya di diskotik kan. Kalau bicara soal kualitas kan bicara soal acting gitu ya Mbak ya. Selama karir Mbak sebagai aktris film, acting apa yang paling susah? Acting nangis. Nangis? Iya nangis. Kalau saya waktu itu nangis tuh kayaknya beban ya. Karena kan saya sulit nangis sampai akhirnya pakai metode push up misalnya. Kalau enggak mencet hidung gitu kan supaya ini nahan. Kalau enggak pakai balsem. Aduh kadang-kadang sakit gitu di sini. Terus ya akhirnya bisa sih. Karena kan kalau kita main film itu pengambilan adegan itu kan berulang-ulang ya. Beberapa kali. Jadi sering kali misalnya sekali sudah bagus, terus kita ambil pilihan lagi gitu, ambil take kedua. Take keduanya air mata sudah kering gitu, atau emosinya juga sudah berbeda, jadi sulit. Atau mungkin bisa saja yang take kedua atau ketiga malah lebih bagus. Dan sempat saya main itu satu adegan bisa 14 kali take gitu. Maksudnya memang di rumah pun memang juga jarang nangis? Atau Ya, memang karena memang saya karakter gitu ya? Iya, saya Tipenya- kayaknya waktu kemarin kalah di pemilu aja saya nggak nangis. Tapi Berarti Mbak, memang karakter pernah seperti nggak itu. sih ada cerita bahwa kayak misalnya karena susah nangis dimarahin gitu? Iya, saya dimarahin dimarahin sama dulu. sutradara gitu? Dimarahin dulu sutradara. Karena itu, karena Emang ada sutradaranya di sini. boleh nggak Mbak Nurul kasih perspektifnya seorang Nurul Arifin melihat film Indonesia itu seperti apa sekarang? Eh, menurut saya dari segi teknik mungkin sudah berkembang seperti film Raid itu ya. Mungkin Sesuai dengan perkembangan zaman iya, kalau itu sesuai- teknologi juga ya, kan? ya, kemajuan teknologi lah begitu, special efeknya dan sebagainya. Tapi kalau dari segi cerita, saya merasa film-film dulu itu lebih kaya, Lebih kaya. ceritanya begitu. Dan di situ ada filosofi begitu. Ada Eh, pesan ya? Iya, kalau sekarang kan serba instan ya, serba instan gitu, kurang apa ya? Ya orang itu maunya dengar yang mudah-mudah saja, adegan juga nggak mau yang sulit-sulit, karena kan film sudah menjadi sangat industrialis, seperti sinetron lah gitu ya, sangat industrialis, sehingga kualitas substansi gitu itu kurang gitu. Mungkin yang sutradara-sutradara seperti ya Garin tentu saja masih ada, tapi yang seperti Teguh Karya, kemudian yang beberapa orang yang pernah saya ikuti dulu, rasa-rasanya memang Dan kita rindu kurang ya dengan film-film yang ya, seperti tapi kan itu ya, Mbak dunia ya? saya Ya. tidak tahu juga memang dunia anak-anak muda sekarang, remaja sekarang ya memang itu senangnya sudah seperti itu. senangnya seperti itu gitu. Dan kalau satu hal yang sangat identik dan menurut saya tidak berubah ya, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang itu tetap cantik. Saya nggak lihat ada keriput-keriputnya sih. Ya rambut pendek mungkin sekarang udah jadi identik, tapi dulu waktu jadi aktris kan rambutnya panjang-panjang terus nih. Iya. Boleh nggak Mbak Nuril menilai ini ada di belakang Mbak, bisa lihat dulu fotonya. Mulai dari kita lihat dulu fotonya di tahun, nah ini Ini yang paling baru-baru ini sih ya? baru ya. Ini 2010. Kira-kira Ini, dari skala 1 iya, sampai 10. 2000 ya lagi bikin iklannya Golkar dulu nih di Ini cantiknya kalau kita nilai dengan kecantikan. Dari skala 1 sampai 10. Mbak Nurul menilai di berapa? angka subjektif dong kalau saya nilai. Nggak Nggak apa-apa. nggak bisa. Karena gini, karena saya tidak merasa pernah cantik gitu. Saya tuh tidak merasa cantik. Tapi yang membuat perempuan cantik adalah aura dari dalam. Ketika perempuan itu merasa percaya diri dengan dirinya. Nggak bisa saya nilai. Kalau Kita saya kasih nilai, 10 saya, ya. buat saya, ini saya nggak cantik. Coba bandingin sama kamu foto di situ. Bandingin sama kamu. Oh, coba. Kalau dari teman-teman kasih nilai. Kasih nilai 1 sampai 10. Kira-kira berapa? Mau kasih 9. Oh, 10. Oh, dari 9. 9. 9. Oke, Bohong deal. semua, bohong semua. Ini kata orang lain ya, kata orang lain. Artinya memang benar-benar cantik. 9. Kita punya foto juga yang lain. Coba kita keluarin foto yang kedua. Dinilai juga dengan skala 1 sampai 10. Nah, ini kayaknya di tahun berapa ya, Tahun Mbak? berapa ini? Ini saya umur 40, ulang tahun ke-40 soalnya. Oh, inget banget. Iya, soalnya ini bajunya saya inget. Saya pikir dari kalungnya yang paling diinget. Iya, baju sama kalung. Oh, oke. Waktu, Dan ini rambutnya masih lebih pendek dari sekarang ya? iya, iya. Ya, Life udah begin panjang at sih. 40 ya Mbak ya. Dan Kira-kira kalau berapa bisa Mbak? dibilang, Kalau tadi 9. kalau bisa dibilang Mbak lebih bersyukur mana? Ada di usia yang sekarang dengan segala macam apa yang Mbak Nurul punya dibanding dengan kehidupan yang dulu yang mungkin juga menyenangkan buat Mbak Nurul ya, jadi aktris, Di terus banyak main usianya film, ya. dikenal sebagai seorang entertainment seperti itu. Apa ya, saya mensyukuri aja.
menjadi perempuan pada usia 40, sekarang usia saya 47, kita merasa bahwa kita sudah matang dan saya merasa bahwa apa sih yang nggak pernah saya dapat gitu ya, yang nggak pernah saya lalui gitu. Semuanya sudah pernah saya kerjakan, misalnya gitu. Saya sudah pernah senang-senang, misalnya saya sudah pernah Jadi jatuh ratu banget, disco. saya sudah pernah ke disco sampai gitu kan. Terus mau apa lagi gitu, apalagi sekarang kan ada anak-anak saya usianya udah 20 tahun, 17 ya. Memang Jadi, harus membutuhkan role model yang pas, ya iya, tepat gitu ya. Ya saya sih bersyukur dan saya tidak pernah menyesal menjadi tua gitu. Jadi terima itu apa adanya karena kita mau membandingkan dengan anak-anak kemudian apa sih operasi plastik, buat apa? Kalau buat saya, karena apa ya, muda kita udah kok, kurus kita udah. Ya. Jadi Tinggal hadapi Sudah yang pernah belum. merasakan semuanya ya. sudah, nikmatin aja gitu. Ya, Oke. itu. Jadi kita nggak punya kangen lagi. nih sama yang Coba coba foto kita yang lihat terakhir. foto yang terakhir. Ini mungkin lebih enjoy lagi liatnya, lebih seneng lagi liatnya. Oh. Bentar, ini masih usia sangat berapa, Mbak? seksi loh. Iya. Ini sekarang lagi musim lagi ya, pakai high waist, kemudian agak-agak baju di Iya atas ya kalau ini. mau lihat tahun fashion berapa ini? zaman sekarang Ya, memang balik lagi. Ada lagi nih, oh ini. tiga-tiganya ya kita keluarin ya fotonya. Tapi kalau disuruh Untung- pilih masa-masa yang paling menyenangkan dari ketiga itu tuh yang mana? Yang paling. Yang paling menyenangkan, paling Paling happy, excited. paling enjoy. Saya senang yang waktu saya muda. Ya artinya justru Belum pada mikir apa-apa ya, iya, Mbak. karena kan waktu itu cuma memikirkan diri sendiri. Iya. Kalau Iya. sekarang kan mikirnya banyak, bukan cuma mikir keluarga, mikir negara loh. Sekarang Iya, istilahnya betul. gitu ya. Kalau dulu kan mikirnya cuma diri sendiri. Pokoknya hidup hanya untuk diri sendiri. Itu belum Yang penting merit. happy Oh. gitu ibaratnya. Mungkin itu umur 23 lah. Itu pose di salah satu majalah gitu. Umur 23 saya lagi top-topnya, terus saya belum punya pacar juga, so what gitu kan. Cie. Kayaknya kan ngomong gitu, Kayak so gitu what ya. gitu. Oke, keren ya. Jadi semuanya ini kalau teman-teman kasih nilai juga, foto yang terakhir dikasih nilai berapa teman-teman? Oh, semua bisa pada suka 10 ya. semua. Gak ada yang ngasih di bawah 10 loh ya. Oke pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Nurul. Tentunya akan lebih seru lagi cerita tentang Mbak Nurul dan cita-citanya dan juga keluarganya tentu. Setelah yang satu ini, 3 in 1 akan kembali. Perda lahir bahwa perempuan harus menggunakan baju muslim dan itu muncul di dalam perda, itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan oleh kepala daerah. Apakah itu cukup? Menurut saya tidak. Ya masih di 3 in 1 saudara, dan kalau dari tadi kita sudah mendengar Mbak Nurul tuh selalu lantang menyuarakan bahwa kepeduliannya dengan AIDS dan juga perempuan. Nah perempuan nih Mbak, kalau yang Mbak Nurul lihat seberapa urgent sih masalah perempuan di Indonesia saat ini? Sebetulnya negara ini sudah memberikan kesempatan yang bagus ya buat perempuan karena sudah lahir undang-undang, ya tentu saja di undang-undang pemilu bahwa 30% calon itu harus perempuan, kemudian juga perempuan dipayungi oleh negara boleh berpolitik masuk ke ranah publik begitu. Hanya sekarang ini saya prihatin karena banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan terutama anak-anak ya yang justru menjadi Korban, ya. tren akhir-akhir ini begitu, dan itu sangat memprihatinkan. Ada sebab, ada akibat. Nah akibatnya ini pertama apakah karena kemajuan teknologi orang bisa membuka Mengakses situs-situs dengan dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua apakah karena peran perempuan di rumah sudah berkurang. Kan sekarang perempuan sama-sama kita bekerja ya di luar rumah. Sehingga karena alasannya bukan cuma boleh bekerjanya saja, tapi lebih pada bahwa di rumah itu membutuhkan kebutuhan ekonomi itu kalau oleh suami saja dipenuhi seringkali tidak terpenuhi begitu. Karena kan sekarang hidup mahal.
ya hidup mahal sehingga harus dua-duanya bekerja dan anak seringkali ditinggalkan dan dititipkan begitu. Nah, saya mencoba melihat apakah dua sebab itu sehingga menimbulkan sekarang ini banyak pelecehan Trennya seksual, ya. kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tapi kalau secara general saya melihat perempuan Indonesia itu sudah bagus begitu. Memang kalau bicara tentang patriarki ya, kultur dari bapak begitu, itu kan memang tidak pernah selesai. Tapi kalau membandingkan dengan dulu atau dengan negara Muslim lainnya, perempuan di Indonesia harus banyak bersyukur karena menurut saya kita sudah Iya. sudah bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan. Tapi Dan kalau Mbak, di parlemen sendiri artinya apakah masih perlu dikuota lagi untuk perempuan ya? Ya, menurut saya iya. Karena kita kan baru berjalan kuota itu, affirmative action itu tahun 2004 ketika Undang-Undang Pemilu lahir. Sampai kapan kira-kira Mbak harus kalau perlu sekarang- dikuota seperti itu? Kalau sekarang kan turun menjadi 14% ya. Pada tahun 2009 18%. Sekarang ini 2014-2019 kita turun perempuan di parlemen hanya 14% dari 560. Jadi apakah affirmative action itu berhentinya kapan atau sampai harus kapan? Kita belum tahu. Kalau kita sih berjuangnya sampai 30% dulu pernah dapat misalnya begitu. Setelah itu baru bisa pasal tentang itu bisa saja ditiadakan. Sekarang kan tertulis di dalam undang-undang, jadi kita harus Karena kalau mengikuti. dikuotakan itu kan stigmanya justru perempuan itu tidak punya kesempatan Artinya yang tidak lebih punya, luas iya. gitu. Ya artinya dia ya dari perspektif laki-laki katanya mengatakan dengan meminta kuota berarti kan itu Mengemis mengatakan gitu bahwa ya. dirinya tidak berdaya begitu. Dan kemudian tapi dari argumentasi kami itu melihat bahwa para bapak-bapak itu ketakutan peluangnya diambil oleh perempuan itu dari perspektif kami. Namun waktu kami berargumentasi di parlemen ya, kan waktu undang-undang ini diteruskan di undang-undang pemilu, partai politik ya, penyelenggara semuanya mengharuskan 30% perempuan. Walaupun seringkali tidak. Nah, itu yang kita perjuangkan memang tidak semuanya berhasil ya. Termasuk pernah sangat bersuara keras bahwa ada tes keperawanan pelajar yang Mbak Nurul anggap tuh melecehkan perempuan. Iya. Sudah pasti. Ya, buat saya bagaimana mekanisme atau metode yang mau dilakukan ngetes keperawanan seorang perempuan. Itu kan hal yang bodoh, apalagi diutarakan oleh seorang kepala sekolah ataupun guru. Bagaimana dia mau ngetes keperawanan anak perempuan di sekolahnya begitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada perempuannya itu sendiri, kadang-kadang pada saat perempuan ingin disetarakan dengan laki-laki, belum tentu perempuan ini siap untuk bisa disetarakan. Artinya bisa jadi nih sisi-sisi egoisme perempuan Misalnya akhirnya kayak manja ladies jadi. parking, Misalnya inginnya seperti ada itu. khusus untuk perempuan supaya lebih dimudahkan. Kalau itu bagaimana memang menurut? begini. Itu sisi-sisi yang itu pilihan saja menurut saya. Ada hal-hal yang privilege diberikan kepada perempuan. Kalau misalnya laki-laki yang gentleman dianggap gentleman kalau dia membukakan pintu mobil untuk perempuan gitu. Itu sebetulnya bagian dari kultur ya. Kultur ya katakanlah kultur patriarki. Tapi kalau yang namanya kultur ini diadopsi karena baik begitu. Kenapa juga tidak? Ya. Jadi kan nggak salah juga. Sebetulnya kesetaraan gender itu kan dulu saya masih sering ikut kita workshop di luar negeri ya dan pokoknya kita berkumpul dengan aktivis dari seluruh dunia. Terakhir saya di Myanmar dengan Aung San Suu Kyi ya. Mereka belajar dari 30% perempuan di Indonesia itu. Mereka mau menyusun undang-undang tentang itu. Dan kalau saya belajar dari aktivis perempuan di Eropa, akhirnya kesimpulannya seperti ini. Bahwa kita boleh berjuang untuk kesetaraan gender, tapi jangan melupakan kultur yang tumbuh bersamanya. Jadi justru memperjuangkan gender harus juga bersama-sama membangun kultur yang ada di negaranya begitu. Jadi nilai-nilai lokal itu ya biarkan tetap tumbuh. Misalnya ya membuka pintu ataupun ladies parking begitu. Saya kira itu ya masih bisa diterima ya oke. Kalau Tapi perda syariah gimana Mbak Nurul? kalau perda syariah Bahwa ya kan ini juga konflik kan bahwa ada yang dibilang bahwa ini kan juga berarti merugikan untuk perempuan. Iya, itu mungkin bukan perda syariah lah ya namanya. Jadi perda-perda yang mendiskriminasi perempuan. Kan ada yang memakai sistem syariah seperti di Aceh begitu. Tapi perda-perda yang mendiskriminasi perempuan itu banyak. Dan tentu saja saya menyesalkan kepada Kementerian Dalam Negeri
mereka lebih sering me- apa eh, me- apa sih ya namanya menghapuskan perda-perda yang justru terkait dengan masalah ekonomi ya yang kemudian merugikan negara. Tapi perda-perda yang sifatnya mendiskriminasi kelompok minoritas itu tidak pernah ada yang Tersentuh, bahkan dihapuskan. nggak pernah Iya. tersentuh. Iya. Jadi tubuh perempuan itu kan sangat politis ya. Tubuh perempuan itu dipolitisasi. Membungkus tubuh perempuan itu lebih mudah daripada memberikan kesejahteraan atau membangun pendidikan atau membangun sistem kepada rakyatnya. Ketika perda lahir bahwa perempuan harus misalnya harus menggunakan baju muslim dan itu muncul di dalam perda, itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan oleh kepala daerah. Apakah itu cukup? Menurut saya tidak. Ya, karena itu justru perempuan menjadi korban lagi. Kenapa harus perempuan gitu? Kalau Anda mau dianggap berhasil, harusnya melakukan pembangunan di daerahnya. Pembangunan apa ya? Misalnya tentang pendidikan, mendapatkan beasiswa atau hal-hal lain ya yang sifatnya infrastruktur gitu, kelihatan begitu loh. Bukan tubuh perempuan yang diotak-atik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami tentu saja dalam 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Private thing saya bilang gitu ini hanya boleh yang menyentuh itu hanya boleh kamu saya bilang gitu. Terus kalau ke anak laki-laki saya hati-hati jangan sampai nanti menghamili anak orang ya. Pemirsa masih bersama kami tentu saja di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Dan kalau dari tadi kita ngomongin masalah kesibukannya Mbak Nurul sendiri. Pernah nggak sih dari keluarga ini ada yang protes? Dari protes, anak-anak bahkan mungkin Mas Mayong, jangan terlalu sibuk deh di luar. Kalau Mayong itu begini, Mayong kan tahu ya bahwa saya itu orangnya tidak bisa dilarang. Dan itu sekarang nurun ke anak saya yang perempuan. Begitu saya dilarang, saya akan tambah kekeh begitu ya. Enggak mau. Jadi kalau misalnya tidak boleh pergi, saya malah pergi. Itu yang sekarang terjadi dengan anak saya yang perempuan juga. Tidak boleh pergi, malah pergi begitu. Jadi Mayong tahu bagaimana dulu dia mengendalikan saya dan kemudian sekarang mengendalikan anaknya begitu ya. Ya kalau terus hal lain itu dia tidak pernah marah. Komplain iya, tapi tidak pernah marah yang gitu kan. Paling aku nggak suka ibu kayak gitu, misalnya gitu. Terus seperti kejadian baru-baru ini juga, ibu seharusnya ngomongnya tidak gitu katanya. Dia manggil saya ibu, saya manggil saya bapak. Mbak Nurul sama Mas Mayong ini kan dari background yang berbeda. Mas Mayong wartawan, Mbak Nurul dulu ya udah aktris ya waktu ketemu Mas Mayong. Ketemunya gimana tuh Mbak? Apa diwawancarai? Iya, ketemunya Mayong wawancara saya. Oh oke. Sayang sekali sekarang ini teman-teman wartawan nih jarang yang kawin sama artis. Kata siapa? Oh banyak ya? Ada masih beberapa ya. Iya. Jadi Pasti pas wawancara, oke lucu juga ya. Lucu juga. Mungkin udah ngefans sebelumnya ya. Iya, waktu itu dia wartawan, ya jelas kami masih sama-sama muda ya. Mayong kan di sini dulu di apa sih Monitor, tabloid Monitor. Dia wawancara artis-artis yang lagi beken lah kayak saya siapa gitu, banyak perempuan di situ. Dan saya tahu waktu itu juga pacarnya bukan cuma saya aja gitu. Artinya beken juga ya. Ya itulah Mayong. Dan apa yang bikin akhirnya seorang Nurul Arifin yang sepertinya kan dari dulu tuh orangnya kekeh gitu ya, luluh dengan seorang Mayong? Baiknya itu loh. Jadi baiknya itu bikin saya merasa gimana ya? Orang kan kalau dikasih kebaikan bukan yang ngelunjak kan, kalau saya ya. Tapi kan kita tuh malah takut. Saya takut dengan kebaikan yang dia berikan. Takut kehilangan kebaikan itu mungkin ya? Mungkin ya, takut apa ya, ya dia nggak, pertama ya dia selalu mendukung apa yang ini. Dan kalau saya misalnya keliru dia nasehatin saya gitu.
Tapi dia tidak pernah marah ke saya. Dan kebaikan-kebaikan dia itu justru membuat saya terikat dengan dirinya. Saya kira itu yang membuat Kalau saya. dalam keluarga kesepakatan apa Mbak dalam mendidik anak-anak ya terutama yang menjadi kesepakatan antara Mbak Nurul dan Mas Mayung? Em, Misalkan pertama- ada ritual-ritual yang nggak boleh terlewatkan dalam setiap Sarapan hari. bersama mungkin, makan Mungkin malam harus harus jalan-jalan. selalu bareng. Kalau Minggu dulu sekali. begini, kalau dulu setiap hari Sabtu Minggu itu acara keluarga gitu ya. Jadi itu kita wajib tuh ya, nonton, makan, kalau enggak kemana lah gitu. Tapi sekarang setelah anak-anak besar, ya mereka sudah punya dunianya sendiri. Kita sulit nyari mereka. Jadi malah saya suka ngemis ke di mail atau ke Mora ya. Tolong dong hari ini, hari kayak Sabtu kemarin, hari Sabtu ini jalan sama ibu dong, kamu tuh jalan mulu sama teman-temanmu gitu kan baru Terus Mbak, anak Mbak ini kan mungkin memang ya sudah mungkin seusia teman-teman yang ada di studio saat ini kan lagi rawan-rawannya dengan pengaruh dari luar ya, entah itu Iya. pergaulan, entah itu media asing dan lain-lain. Apa yang Mbak lakukan untuk bisa mempertahankan mereka? Gini, kalau saya sih merasa bahwa anak-anak muda itu, anak-anak remaja sekarang pertama tidak bisa dilarang. Karena mereka tetap akan menemukan caranya kalau Untuk dilarang. Semakin dilarang semakin penasaran Semakin justru. dilarang semakin penasaran. Jadi justru ya laptop, dulu kan internet ya, ke warnet gitu kan, pergi ke warnet ya. Saya kasih ke mereka. Jadi tidak ada yang parenting apalah yang nggak disensor dan sebagainya, itu kami tidak melakukan itu. Tapi kami selalu memberikan pendidikan cash pro itu saya kasihkan ke anak-anak, kesehatan Oke. reproduksi. Jadi Maura, this is your private thing, saya bilang gitu. Ini hanya boleh, yang menyentuh itu hanya boleh kamu, saya bilang gitu. Waktu dia masih Usia usia berapa itu? 9 lah, ya 9. Terus tidak boleh ada orang lain yang menyentuh, saya bilang gitu. Jadi ini satu-satunya yang kamu harus jaga, saya bilang. Terus kalau ke anak laki-laki saya, hati-hati jangan sampai nanti menghamili anak orang ya. Kalau kamu misalnya mimpi basah, ya itu memang jalannya seperti itu. Memang gitu. itu. Nanti kamu akan biarkan hal-hal yang alamiah, Natural saya ya. bilang natural itu yang terjadi pada dirimu. Tapi jangan melakukan sesuatu yang belum saatnya. Sebenarnya ada 5 hal yang sangat identik dengan seorang Nurul Arifin, ya. Coba mungkin teman-teman nih, penonton kita nih, bisa menggambarkan apa sih 5 hal yang paling identik dari Nurul Arifin. Coba ya, saya datengin aja mereka karena pasti mereka malu-malu kucing. Mana yang kucing? Miau gitu ya. Cantik, aktris, Enggak, yang politisi, lain-lain dong. apa coba tuh? Ada banyak hal yang bisa menggambarkan seorang Nurul Arifin. Cantik. 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 Sebelahnya. Yang buruk-buruk juga boleh loh. Tuh, galak Biar kali, nggak denger cerewet komplimen kali aja. gitu ya. Udah cantik Tadi udah. udah. Jangan Yang lain, yang lain. Yang lain. Jangan takut, saya di sini baik-baik aja. Tenang. Ntar sama tante dikasih Tegas. 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 Sebelah. Demokratis, Demokratis. pintar, Ada yang lain mungkin rambut pendek atau mungkin Ciri khasnya. atau mungkin artis seksi di zamannya. Tai lalat. Oh, Tai lalat. 1 2 3 4 5. Udah ya. Berapaan Cantik. saya ntar kasih. Tadi udah disebutin apa aja ya? Ada cantik, pintar, pintar, tegas, demokratis, tai lalat. Tai lalat. Kalau Mbak Nurul sendiri Untung mengidentikan lalap ya. dirinya. Bukan yang lain ya. Aduh, saya nggak sebutin deh. Kalau dari Mbak Nurul sendiri, 5 hal yang paling identik di dalam diri Mbak Nurul. Apa ya? Saya Bisa profesi, apapun. pekerjaan. saya jutek ya. Jutek. Jutek. Karena kalau belum kenal banget tuh saya nggak bisa baik-baikan gitu. Terus demokratis ya, saya merasa diri saya gitu. Demokratis. Demokrat lah. Demokrat ya. Moderat, Bukan Golkar sorry. ya? Moderat. Oh, oke. Terus apa lagi ya? Saya, apa ya? Selain Susah kata banget sifat, ya. profesi boleh, Profesi, apapun yang muncul di benak kalau Aktris dengan kata-kata termahal. Nurul Enggak, Arifin. Begitu. Aktivis aja. Aktivis. Aktivis. Lebih oke. Dua lagi, Rambut pendek. Rambut pendek. 2 lagi penyayang kali ya. Oh. biarpun tegas tapi penyayang loh. Coba. Bayangin udah jutek tapi penyayang gimana Iya, itu? gimana? Oh.
Sekarang kita coba karena di belakang di plasma sudah ada hasil survei. Terhadap survei. kepada 100 responden. Nah, kita ada bertanya 100 langsung responden. apa yang Anda tahu 5 identik Nih. terkait Nurul Arifin. Anggota DPR ada 28 orang, artis 19 orang, seksi ada 18 orang, aktivis tadi ada ya 15 orang. Warkop. Ternyata nggak ada yang bilang penyayang di situ. Nggak ada yang bilang jutek di situ ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Jangan beranjak dulu pemirsa, tetap bersama kami. Tentu saja dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Tim saya juga pernah marah ke saya. Termasuk kubu orang lain juga pernah marah ke saya. Tapi semua itu justru membuat saya jadi pintar. Masih di 3 in 1 saudara, dan sudah banyak banget cerita-cerita yang di-share ke kita dari oleh Mbak Nurul. Tapi masih ada beberapa hal nih yang mau saya konfirmasi ke Mbak Nurul. Mbak Nurul katanya suka jengkol. Gak cuma jengkol, Karena orang pete Sunda juga asli suka. orang Sunda Kalian asli. browsingnya segimana sih? Sampai Enggak. Iya, bener. Biasanya orang-orang yang tegas, yang jutek, tapi penyayang itu sukanya sama jengkol, sama pete, sama combro setan. Iya Mbak. sumbernya dari mana sih? Iya kan kita Apa dagang deh? selama ini. Ada ini. Supaya nggak bau jengkol, makanya harus makan pete. Biasa gitu ya, diimbangi. Saya memang suka banget ya, karena ya orang Sunda Orang pertama. Sunda, USA, orang Sunda asli. orang Sunda asli. Jadi saya bilang ke anak-anak saya, kan Mayong nggak suka banget kan, kalau saya makan jengkol suruh kencing aja, suruh di luar, nggak boleh, maksudnya bukan di lingkungan itu. Terus udah gitu saya bilang ke Maura, ke Dimel, ini makanan priayi loh kalau di Sunda itu katanya. Saya bilang gitu, cuma orang-orang Menak aja nih yang doyan. Tapi mereka nggak suka. Ya, Gak ada buat yang saya turun ya, gak ada nggak yang turun. Jadi buat saya tuh justru kalau misalnya saya lagi stres, saya lagi capek, itu orang rumah itu sudah tahu kalau saya lagi jutek, kalau saya lagi capek, kasih pete, misalnya nasi goreng pete gitu ya, itu udah pasti si non diem nih. Gitu. Jadi udah tahu deh kalau nggak jengkol gitu. Dulu kan sempet jengkol naik banget harganya, terus saya termasuk yang komplain, kok mahal banget sih gitu. Jadi jubir partai politik, apa suka dukanya Mbak? Banyak ya. Jadi saya selalu dicubit jelas oleh teman-teman sendiri kalau statement saya itu tidak menyenangkan untuk mereka. Oke. Jadi misalnya seperti ya teman-teman saya sendirilah, termasuk ketum saya juga pernah marah ke saya, termasuk kubu orang lain juga pernah marah ke saya. Tapi semua itu justru membuat saya jadi pintar. Pintarnya itu harus cerdas-cerdas membuat statement yang menyenangkan semua orang. Oke. Gitu. Tanpa harus berbohong tentunya. Tanpa harus, ya. memanipulasi. Iya, kadang-kadang ada hal-hal yang spontan juga. Oke. Seperti yang kemarin saya mengomentari satu perdebatan dan keluarnya sangat spontan. Ternyata saya dibulinya segitu banget gitu. Tahu-tahu pas kemarin saya baca di online statement saya diklik 200 ribuan orang, kemudian dibully 1.200-an, itu buat saya prestasi itu. Karena jarang gitu, jadi ya. Kalau prestasi karena dibully. Tapi selain itu prestasi Mbak Nurul apa aja sih? Selama ini mungkin di dunia politik Kalau atau mungkin ya di dunia politik yang pertama ya, pada tahun 2005 saya pernah mendapatkan penghargaan dari Young Global Leader, itu di Swiss, dari pendirinya World Economic Forum. Itu tahun 2005 lah, jadi saya ke sana bertemu dengan Rahul Gandhi misalnya yang sama-sama dapat penghargaan. Terus dengan banyak orang yang kok ini orang dari Swiss kok bisa tahu ya ada Nurul Arifin di Indonesia dan dapat penghargaan. Itu buat saya sudah unbelievable, itu yang satu. Kemudian penghargaan lain yang terkait dengan politik, tentu saya tidak ada ya, lebih pada ke aktivisnya sih sebetulnya. Jadi sebagai aktivis perempuan ini itu.
kalau di politik sendiri penghargaannya adalah jabatan politik tentu saja. Tapi ya jabatan politik itu yang sekarang saya dapatkan adalah wakil sekjen Partai Golkar misalnya. Juru bicara Partai Golkar. Ini kan sudah jabatan politik. Saya kira ini yang menjadi apa ya? Award. Ya, sebagai aktivis pembela perempuan gitu ya, apa yang ingin diajarkan Mbak Nurul ke anak perempuannya? Saya dari pertama sejak dia kurang lebih dia masuk preschool itu umur 3,5 tahun ya. Saya masukin sekolah dia di sekolahan internasional gitu. Terus setelah dia ya kan selalu dulu kan saya nyetir, antar jemput anak. Terus saya selalu banyak dialog sama Maura itu. Saya bilang saya ingin anak saya mandiri begitu. Dan emang mandiri banget. Oh, iya. Dicari pun susah. Jadi Maura itu gitu, dia malah tidak suka dikenal sebagai anaknya Nurul Arifin. Karena orang selalu mengaitkan, oh anaknya Nurul gitu. Jadi dia selalu berusaha orang tidak tahu bahwa dia anaknya Nurul. Dan mungkin dia tipe anak yang, kalau kalian lihat anak saya dia sederhana banget ya Maura itu. Ke sekolah pun pakai motor. Ada supir tapi supirnya suruh nganterin pakai motor gitu. Lucu kan? Itu dia. Jadi kalau yang laki beda, ya. Dia lebih apa sih? Lebih gaul banget lah. Ya begitu, anak perempuan saya mandiri, terus dia juga kayaknya mewakili sebagian besar gen dari diri saya. Mayong sih bilang kayak gitu. Kalau dia si Mauranya marah misalnya gimana, tuh lihat tuh kayak ibu katanya. Kayak gitulah. Terima kasih ya Mbak Nurul Sama-sama, atas waktunya di 3-in-1 dan berbagi dengan kita semua di sini. Iya, Terima kasih sama-sama, sekali. makasih. Dan saudara, ini akhir dari 3-in-1 malam ini. Tentunya nantikan 3-in-1 di episode mendatang dengan tamu-tamu lain yang juga istimewa. Saya Denta Mirakusuma. Saya Tara Dituan. Saya Kamidia Radisti, sampai jumpa dalam 3-in-1 selanjutnya.